Halo, bentar saya buka maskernya dulu. Baik ya. Selamat datang di channel Progomoto, gua Andri, dan yang akan dibahas kali ini adalah KTM 390 Adventure yang di pasar Indonesia dijual dengan angka 119 juta on the road gitu ya. Seperti apa motor yang gua pinjam dari Raipol. Jadi kebetulan hari ini peserta dari training safety riding gua datang dari Expatria. Dia kepengen menggunakan unit KTM 390 Adventure lah. Sekalian lah kita coba review seperti apa jika si KTM 390 Adventure ini digunakan sebagai sebuah motor harian terutama. Karena sesi off-road belum saya dapatkan momennya, mungkin di lain kesempatan kita bisa bercengkrama dengan si KTM 390 Adventure ini di medan yang lebih bervariasi. Oke, lanjut ikuti sampai habis. Jangan lupa klik like, komentar jika perlu, dan tentunya subscribe untuk bisa mendukung channel ini agar bisa berkembang lebih maju. Oh, nah sekarang kita lihat dari area depan. Kita cek dulu nih ya. Lampunya memiliki kemiripan dengan KTM 790 Adventure, jadi meruncing modelnya. Dan secara overall desain dari 390 Adventure ini keren banget. Dibanding dengan si Duke, di sini memiliki plastik yang lebih banyak ya, jadi bisa dilihat. Jadi efeknya sebenarnya dari suara bising si fan-nya jadi agak sedikit berkurang, karena waktu saya coba langsung dengan Duke-nya itu suara kitiran kipasnya itu terasa sekali suaranya. Cukup berisik, tapi di KTM 390 Adventure ini sangat berkurang, jadi lebih nyaman di telinga. Nah, ini adalah penampakan depan dari roda depan KTM 390 Adventure menggunakan sistem rem dari Bybre ya, Bybrembo maksudnya. Jadi ini memang versi pahe dari pabrikan Brembo ya. Ini memiliki diameter cakram yang besar. Lalu dari sisi ban menggunakan merek Metzeler ya. Trons front dengan ukuran 100/90 strip 19 ya. Oke, kita lanjut ke area di tengah. Orange masih cukup kental. Varian warna lainnya adalah putih sebenarnya, tapi orange itu memang sudah lekat dengan KTM. Jadi kalau misalnya kepengen beli dengan motor KTM, lebih keren pakai yang warna-warna orange ini ya. Ini adalah tangkinya, tampak kokoh. Nanti kita akan ke kokpit, tapi ini kita lihat dulu kaki-kakinya ya. Nah, di sini guratan-guratan dari swing arm juga terlihat seperti model swing arm dibalik, jadi urat-uratnya kelihatan. Ini keren menurut gua ya. Oke, ini juga sama. Ini ada karetnya. Ini bisa dilepas ya. Jadi kalau misalnya mau main off-road untuk mengurangi untuk menambah cengkraman sepatu ke area footstep, maka si karet ini bisa saja kita lepas. Lanjut dari depan dan belakang, suspensi yang digunakan adalah WP atau Wide Power Suspension, andalan banget dari KTM. Karena daerah produksi dari si WP Suspension ini juga sama-sama dari Eropa ya, persis sama-sama dari Austria. Oke, di ban belakang Metzeler sama, tapi dengan ukurannya adalah 130/80 dengan ring roda 17. Oke. Ya, jadi memiliki perbedaan diameter ban ya, layaknya motor off-road. Lanjut di sini. Oke. Ini adalah behel belakangnya dibuat terpisah ya. Oke, menurut gue juga cukup keren. Nah, ini juga sama di area belakang, teknologi yang dipakai juga sama dengan di depan, menggunakan Bybre dengan diameter cakram yang lebih kecil di area belakang. Semuanya sudah dilengkapi depan belakang dengan fitur anti-lock braking system. Jadi sistem ini memungkinkan kita saat menekan rem secara darurat, secara kencang, rem ini tidak langsung membuat roda-rodanya terkunci
ya. Jadi kita masih bisa berpikir mau kemana arahnya untuk menyelamatkan diri dalam situasi berbahaya. Ya, ini adalah kokpit. Displaynya sama dengan KTM Duke 390, yaitu sekitar 5 inch TFT display. Sekarang kita bisa coba langsung nyalakan mesinnya, atau kita nyalakan dulu ini ya, panel speedometernya. Tambahan di sini ada 12 volt untuk pengisian daya untuk ponsel dan sejenisnya, bisa juga buat apa, GPS segala macam. Ini adalah soketnya. Oke. Nah, sama ya. Jadi side stand-nya sudah terlihat di sini, yang artinya standar sampingnya lagi terbuka. Ya, posisi netral, ABS menyala, traction control juga sedang menyala. Ya, ABS dalam sistem road, MTC on ya, traction control dalam posisi on. Nah, sama dengan Duke 390 ada indikator bensin dan indikator suhu. Oke. Pengoperasiannya bisa langsung disetel lewat sini, men. Nah, ini sama dengan kawannya dari RC dan Duke. Jadi kalau perbedaannya ketika kita klik ke motorcycle di sini ya, klik set ya, operasinya bisa langsung di sini aja, atas, bawah, kanan, kiri segala macam ya. Tinggal di set enter. Ini backnya. Nah, ini di motorcycle yang biasa kita rubah-rubah. Tinggal klik setnya aja, muncul MTC, ABS dan quick shift ya. Oke, jadi untuk yang atas misalnya MTC kita bisa set on atau off ya. Jadi kalau untuk pemakaian regular harian itu bisa kita setting ke on. Buat teman-teman yang mau main off-road di jalur lintasan yang menuntut traction controlnya mati ya, silahkan dimatikan, karena basically ketika kita main off-road idealnya si traction control ini dimatikan ya. Di bawahnya ada ABS seperti saya jelaskan tadi ya. ABS itu ada road, ada off-road, jadi bisa kita matikan salah satu. Dan untuk yang di ABS di depan memang sifatnya fix, tidak bisa dimatikan, sementara yang di belakang itu bisa dimatikan. Jadi kalau kita klik off-road itu berarti ABS-nya mati, men ya. Kalau teman-teman main yang di komuter ya, atau di harian, bisa paling aman di mode road saja. Lanjut quick shift ya. Ya, kita coba set. Nah, di sini juga sama, ada road, ada off road. Bisa kita rubah. Quick shiftnya sorry. Nah, ini dia. Quick shiftnya ada off, ada on ya. Jadi perpindahan giginya bisa secara halus tanpa kita menarik dari tuas remnya ini. Tuas koplingnya ini. Ya, ini efek kecapean ngomong belibet melulu nih. Aduh, sorry ya. Jadi mungkin ada yang tertukar bahasanya. Komentarin saja di kolom komentar ya. Lanjut, quick shift ya. Sekali lagi, ini salah satu fitur unggulan dari KTM 390 Adventure. Bisa di on atau di off kan. Kita kembali ya. Jadi ini sebenarnya mempermudah kinerja tangan kita. Jadi kita mungkin pada saat trek panjang di atas 4000, 5000 RPM kita mau merubah posisi gear dari 4, 5, 6 atau mungkin ke bawahnya, itu kita bisa langsung menginjak pedal kopling saja tanpa menarik tuas kopling di area tangan sebelah kiri. Which is good, karena tadi sempat gue cobain juga, luar biasa ya performanya. Tapi tadi memang hampir 90%, 95% malah banyak di on road aja ya. Kita belum main ini di sesi off road, mungkin di lain kesempatan karena gue minjemnya juga waktunya terbatas. Seperti itulah yang bisa disampaikan soal si KTM 390 Adventure. Nih harganya sendiri, kalau yang ingin berbelanja KTM bisa langsung ke dealer KTM Indonesia. Baik, sekarang kita ingin dengar suara knalpot dari si KTM 390 Adventure ini seperti apa. Sebelumnya nyalakan dulu, ya. Jangan lupa kill switch-nya dilihat sudah menyala atau belum. Posisi gigi netral 0 km per jam, sudah menempuh odometer 4795 km. Oke. Ini dia.
Bagaimana? Sekarang kita matikan dulu ya. Sep. Oke. Ya, jadi seperti itu suara dari KTM 390 Adventure. Beberapa teman bahkan langsung merubah si knalpot ini karena suaranya dirasa kurang galak sih. Kalau ini masalah selera sih ya. Jadi mereka langsung merubah bentuknya, suaranya, tapi secara standar ya beginilah sih KTM 390 Adventure bersuara ya. Nah, ini teman gue lagi nyobain si Adventure-nya, 390 Adventure. Ini memperlihatkan bahwa si motor ini gampang banget dikendalikan dalam posisi-posisi side turn atau tikungan-tikungan yang cukup ketat. Dan secara fungsi dari ban sendiri, meskipun banyak kotak-kotak, tapi memang sudah road ready lah. Nah ya. Jadi si KTM 390 itu ya selincah ini ketika berada di aspal. Performanya sih belum bisa kita lihat di arena off-road ya, tapi paling tidak ini sebagai gambaran bahwa si Adventure ini benar-benar easy to ride, easy handling, dan senang diajak bermain. Nah, bisa dong meliuk-liuk di kota. Cuma masalahnya kalau untuk gue pribadi tadi gue coba memang lebih ada di handicap di soal ketinggian motor aja sih, karena tinggi gue cuma sebatas 167 dan bermasalah ketika motor itu sedang mau berhenti. Jinjit man. Oke bro, siap, thank you. Kenapa aku beli yang KTM Adventure 390? Karena waktu aku lagi cari bike yang untuk day-to-day comfort yang aku bisa pakai di mana-mana. Dan adventure bike ini sebenarnya itu punya speed 50 karena itu satu single cylinder yang 400 cc, so cukup kencang. Dan posisinya juga very comfortable, riding positionnya very normal, nggak ada yang scoop seperti sport, nggak ada yang seperti roadster. Dan untuk Jakarta, enak banget karena cukup tinggi, right? So we are high road clearance. Kalau aku harus lewat belakang itu harus ada jalan yang enggak benar. Motor itu bisa lewat semuanya karena namanya adventure. So yang terakhir untuk 400 atau 390 atau 400 cc, untuk saya, untuk Jakarta itu cukup. Karena kita, Anda tahu semua ya, padat ya, nggak ada yang jalan yang selalu bebas atau kosong. So Anda bisa find balance of power and then at the same time yang comfort. So this KTM 390 Adventure untuk saya, my first bike I bought to Jakarta. Okay, thank you very much.